Waalaikumsalam. Baik, di sini ada dua kursi ya seperti biasa. Anda boleh duduk di kursi mana aja minta nyaman. Saya mau duduk di kursinya, apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh dinyamanin dulu ya. Kalau nyaman kita bisa mulai. Oke, dan nyaman? Sudah. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang nggak lagi sakit? Tidak. Tadi di perjalanan ke sini sendiri apa dianterin? Sendiri. Sendiri lancar. Alhamdulillah lancar, cuma sedikit hujan. Oh, sedikit hujan gitu ya. Cuman alhamdulillah nggak terlalu kehujanan ya. Nah. Oke, lancar ya. Kalau boleh tahu kegiatan Anda seminggu kemarin lagi sibuk apa? Seperti biasa sekolah karena belum liburan. Sekolah ya, jadi kesibukannya cuma sekolah aja mungkin ya. Sebelumnya seperti biasa ya, saya izin mencatat hal-hal penting selama sesi konseling ini berlangsung. Apakah diperbolehkan? Oke. Saya akan menjelaskan ulang ya konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah saya ya sebagai konselor membantu Anda menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Anda alami ya, dari yang awalnya masalahnya negatif menjadi positif. Di sini juga ada dua peran, saya sebagai konselor dan saya Anda sebagai fasilitator klien. Apakah dimengerti? Mengerti. Oke, saya di sini juga izin memvideo ya untuk supervisor saya dan dosen pembimbing saya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Kalau boleh tahu ada nggak orang yang boleh melihat? Tidak. Tidak, oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga ya, ada 3 asas di dalam konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini adalah saya akan apapun yang kita bicarakan selama sesi konseling berlangsung akan menjaga kerahasiaannya. Mungkin yang akan melihat video tadi ya yang diizinkannya supervisor dan dosen pembimbing saya. Selain itu akan dijamin aman, tidak akan bocor kemanapun. Yang kedua ada asas keterbukaan ya. Di sini saya sebagai konselor dan Anda sebagai konselor atau klien akan sama-sama terbuka gitu ya dalam sesi konseling ini agar sesi konselingnya berjalan lancar. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan ya. Ada datang konseling sekarang ya hari ini ada secara sukarela gitu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya. Benar? Benar. Setelah kita melakukan sesi konseling ketiga kemarin, ada nggak perubahan yang Anda rasakan? Alhamdulillah cukup banyak perubahan. Kalau boleh tahu perubahan apa aja? Perubahannya seperti apa? Dari mulai udah konsisten tidak main HP, terus aku juga udah mulai dekat lagi sama keluarga, teman, sama udah mulai peduli sama lingkungan sekitar. Oke, jadi perubahan yang Anda rasakan tuh Anda udah mengurangi yang bermain game, membuka ponsel gitu ya. Kalau kan sesi konseling kemarin Anda akan melakukan perubahannya seperti menghapus game ya. Apakah sudah dilakukan? Udah, alhamdulillah ya. Oke, itu udah sangat bagus ya. Berarti perubahan itu Anda lebih dekat kepada teman, kepada keluarga, dan game juga udah mengurangi gitu ya. Udah kayak Anda berani untuk menghapus aplikasinya. Oke. Dulu kan Anda ini ya waktu kegiatan saya harinya diisi dengan bermain game. Nah, kalau boleh tahu setelah aplikasi game Roblox ya, setelah aplikasi game Roblox itu dihapus, Anda mengganti kegiatannya dengan apa? Kayak lebih mengisi hal positif, kayak membantu orang tua, contohnya lebih tepatnya kayak mama di rumah bantu-bantu bersih-bersih. Kalian juga ngabisin waktu bareng teman, main, ngobrol, jadi udah lumayan lupa sama handphone. Jadi kegiatan yang Anda gantikan gitu yang biasanya bermain game sudah digantikan dengan membantu orang tua, mungkin bersih-bersih rumah gitu ya, dan berkomunikasi dengan teman gitu ya.
Bapak-Ibu sekalian, setiap sesi Anda ada perubahan gitu ya yang sangat terlihat dan sangat besar gitu. Nah, setelah sesi konseling ketiga kemarin, apa yang Anda rasakan? Setelah sesi konseling ketiga kemarin, apa yang Anda rasakan? Lebih merasa senang atau apa? Iya, lebih merasa senang sama diri sendiri, nggak kayak kaku kayak sebelumnya. Ya, mungkin senang itu dari bisa bermain bersama teman lagi gitu. Iya, terus bisa lepas juga dari dunia game handphone. Jadi kecanduan game itu sudah dikurangi gitu, bahkan lepas gitu ya. Oke. Oke, baik ya, selanjutnya. Jadi di sini ada ini ya, ada tabel perubahan di sini. Yang pertama itu ada di tabel berubah. Nah, jika Anda melakukan perubahan di sini kan akan ada perubahan mengurangi kecanduan, mengurangi bermain game. Di sini kan pasti ada kelebihannya dan kekurangan. Nah, kalau boleh tahu, jika Anda berubah untuk mengurangi bermain game, kelebihan apa yang akan Anda rasakan? Ya, boleh ditulis. Saya aja deh yang nulis. Oke. Di tabel berubah ya, kira-kira kelebihan apa yang akan Anda rasakan ketika Anda mengurangi bermain game? Mungkin lebih dekat dengan orang tua contohnya, terus dengan teman-teman, apalagi dengan dunia sekitar. Oke, jadi jika Anda berubah ya, kelebihan yang akan Anda rasakan tuh tadi lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan teman gitu ya. Iya. Sudah berani gitu mengajak teman atau orang tua ngobrol duluan? Sudah. Bagus. Nah, jika di tabel berubah kan pasti ada kekurangan juga. Kekurangan apa yang akan Anda rasakan ketika Anda mengurangi bermain game? Kekurangan yang akan Anda rasakan misalnya ketika Anda berubah, kekurangannya itu Anda jadi jauh bersama teman-teman game. Iya, jauh, kayak jadi udah lupa cara aja bermain game, terus udah mulai hilang kontak juga sama teman-teman di game. Mungkin juga kayak avatar di game juga pada hilang. Jadi ketika Anda berubah, kekurangan yang akan Anda rasakan itu adalah kehilangan teman-teman di game Anda, terus skill untuk melakukan gamenya jadi berkurang gitu ya. Atau tadi avatar itu kalau boleh tahu apa itu? Avatar kayak manusia yang di game itu. Oh, manusia yang di gamenya jadi hilang gitu Ya. ya. Itu kekurangan yang akan Anda rasakan gitu ya. Oke, sebentar. Di sini ada tabel kedua ya. Jika Anda tidak berubah untuk mengurangi kecanduan game, kelebihan yang akan Anda rasakan apa? Mungkin aku lebih jago dalam bermain game, terus lebih banyak teman juga yang ada di game. Oke, jadi jika Anda tidak berubah dalam kecanduan bermain game, kelebihan yang akan Anda rasakan tuh skill untuk bermain game Anda akan meningkat, dan Anda akan tetap berkomunikasi bersama teman-teman di game Anda gitu ya, atau mungkin bertambah gitu ya temannya yang ada di game juga. Oke. Kalau boleh tahu, jika Anda tidak berubah kan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa jika Anda tidak berubah dalam penggunaan bermain game? Kekurangan jika Anda tidak berubah misalnya tadi kan kelebihannya Anda akan mendapatkan teman di game, skill game Anda akan meningkat. Nah, kalau kekurangannya apa?
jika Anda tidak berubah? Misalnya pekerjaan Iya, sekolah. pekerjaan sekolah nggak selesai, pekerjaan rumah nggak selesai, terus lebih makin jauh dari keluarga sama teman. Oke, jadi jika Anda tidak berubah, kekurangan yang akan Anda rasakan itu Anda akan masih jauh bersama dengan teman gitu ya, tidak berani ngobrol, tidak berani menyapa duluan. Anda juga akan tidak akan dekat dengan keluarga. Oke. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, selanjutnya kan tadi Anda sudah menjawab ya, ada dua tabel di sini kan, ada yang berubah, ada yang tidak berubah, dan ada kelebihan serta kekurangan dari tabel masing-masing. Nah, saya akan bertanya ya, di antara dua tabel ini, tabel mana yang akan Anda pilih? Ini Tabel yang berubah. Ya. Jadi Anda akan memilih tabel yang berubah ya. Bisa dijelaskan alasannya? Berubah juga ada kekurangannya, kamu tuh kayak akan kehilangan teman dan pengurangan skill di main game. Nah, kamu kayak penting gak sih sebenarnya kekurangan ini teh di kamu? Nah, gitu. Oke. Ulang ya. Tadi kan Anda memilih tabel yang berubah ya di sini. Boleh Anda jelaskan kenapa Anda memilih tabel yang berubah? Karena ingin lebih mendekatkan diri dengan kedua orang tua, adik-adik juga, terus lebih ingin dekat dengan teman, terus fokus belajar, jadi tidak ada pelajaran yang tertinggal. Karena salah satu penyebab pelajaran aku tertinggal ya karena main game tadi. Oke, jadi Anda memilih tabel berubah dan memilih untuk melakukan perubahan ya, perubahan perilaku kayak tadi yang awalnya nggak dekat sama orang tua, Anda jadi ingin mendekatkan diri lagi gitu ya kan, udah jauh ya waktu Anda kecanduan game. Nah, sekarang ingin mendekatkan diri kepada orang tua lagi ya, dan sebaiknya kepada teman juga ya, ingin lebih dekat gitu, sama fokus untuk belajar ya tadi. Fokus untuk belajar. Oke. Nah, kan ada kekurangannya di dalam tabel berubah ini kan, yang tadi Anda sebutkan. Kekurangannya itu ada skill bermain game Anda menurun dan teman-teman di game Anda akan menghilang gitu ya. Maksudnya kayak tidak berkomunikasi lagi. Nah, menurut Anda hal kekurangan ini tuh penting nggak sih di hidup Anda? Akan merubah nggak misalnya? Enggak. Ya, jadi menurut Anda kekurangan dari tabel berubah ini nggak penting ya? Iya. Oke, bagus ya pilihan Anda. Kalau boleh tahu kenapa nggak penting? Karena nggak ngaruh juga kan sama itu, kayak temen masih bisa ada di live, terus skill game juga nggak terlalu ngaruh buat kehidupan kan. Oke, jadi menurut Anda ya kekurangan yang di tabel berubah itu tidak penting karena memang tidak mengubah kehidupan sehari-hari Anda gitu ya. Karena teman di game kan emang nggak akan terlalu butuh juga ya, karena Anda kan lebih membutuhkan teman di sekitar Anda, di lingkungan Anda gitu ya. Dan skill untuk bermain game juga kan tidak perlu diperlukan ya, apalagi untuk pendidikan kan tidak ada di dalam pendidikannya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, bagus sekali ya pilihan kamu, pilihan tabel yang berubah ini. Nah, ini kan sudah keempat sesi ya. Nah, kira-kira berapa persen tujuan yang sudah Anda capai di sesi ini? Alhamdulillah sih saya rasa 100 ya. 100% ya. Oke, bagus sekali ya. 100% itu berarti udah kayak tinggi banget ya nilainya. Yang awalnya kemarin tuh awalnya kan 70 terus ke 90, sekarang udah ke 100 ya. Iya. Bagus.
Nah, hal apa yang membuat tujuan kamu tuh tercapai gitu jadi 100%? Hal yang membuat tujuan Anda mencapai 100% itu apa? Misalnya penghilangan kebiasaan Oh main iya, game. jadi menghilangkan kebiasaan main game. Terus sekarang kan gamenya juga udah dihapus ya. Udah nggak ada lagi godaan-godaan kayak dari notif yang kayak gitu. Terus udah mulai terbuka sama orang tua. Jadi lebih sering kalau misal lagi, biasanya kan kalau lagi sedih atau lagi apa larinya ke game. Sekarang kalau lagi sedih atau lagi ada apa-apa larinya ke orang tua atau nggak ke teman. Oke, jadi sudah bagus ya. Tujuan yang membuat 100% tercapai itu Anda memang sudah berubah gitu ya, udah menghapus game juga ya, udah berani, maksudnya ya awalnya kan nggak berani, mesti ragu-ragu untuk menghapus aplikasi game. Sekarang kayak Anda udah berani menghapus dan di sesi selanjutnya kan Anda juga sudah pernah menghapus tapi tidak konsistennya, kayak diinstal lagi, tapi sekarang di sesi keempat ini Anda sudah berani untuk menginstal dan konsisten juga gitu ya, tidak mendownload aplikasi gamenya lagi. Oke, bagus. Oke, kita kan sudah melaksanakan 4 sesi konseling ini ya. Hal apa yang Anda dapatkan dari 4 sesi konseling ini? Hal apa yang Anda dapatkan gitu, kayak misalnya Anda jadi tidak kecanduan lagi? Iya, udah berhenti kecanduan main game, terus udah mulai dekat dengan semua orang, udah mulai care sama lingkungan sekitar, dan udah nggak bodo amatan lagi kayak kemarin. Oke, jadi Anda dengan 4 sesi konseling ini Anda sudah mendapatkan kesadaran diri gitu ya, untuk lebih care, lebih peduli kepada sekitar gitu ya, dan tidak memprioritaskan bermain game lagi nantinya. Oke. Nah, jika saya akan bertanya ya, jika skala 0 sampai 10 di mana 0 Anda tidak berubah dan 10 Anda sudah mencapai tujuan Anda, sekarang Anda sudah berada di skala mana? 10 ya, bagus sekali ya. Angka yang sangat tinggi kan sebetulnya, yang awalnya Anda baru percaya diri untuk berubahnya itu di angka 2, sekarang malah Anda sudah membuktikan udah di angka 10 gitu ya. Oke. Berarti Anda sudah merasakan perubahan-perubahan yang ada di diri Anda juga. Alhamdulillah udah cukup banyak perubahan. Ya. Oke. Oke, berarti Anda sudah mempertahankan perilaku positif juga ya, kayak yang tadi yang sudah tidak main game lagi, terus lebih dekat dengan keluarga dan teman gitu ya. Jadi kesimpulannya kamu tuh sudah merasakan perbedaan ya di antara sesi konseling saat sudah melakukan sesi konseling, kan ada perubahan-perubahan positifnya yang banyak gitu ya. Sebelum dilakukan sesi konseling kan kamu masih kayak sehari-harinya kebanyakan bermain game terus ya, berinteraksi dengan sekitarnya kan enggak banget ya, kurang. Nah, sekarang setelah sesi konseling ini berlangsung, Anda udah melakukan perubahan positif gitu. Nah, sebelum sesi konseling itu apa ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, mungkin sebelumnya karena di sesi konseling keempat ini Anda sudah merasakan perubahan yang sangat bagus gitu ya. Dari kedua saya sudah menanyakan skala berapa Anda merasa berubah, Anda sudah menjadi 10. Mungkin ini sesi terakhir kita di konseling ini ya. Oke. Anda sudah merasakan perubahan banyak juga kan ya? Alhamdulillah udah banyak perubahan.
sedang melakukan perubahan-perubahannya positif gitu ya. Anda juga sudah berusaha, udah datang ke empat sesi konseling bersama saya gitu. Itu sudah perubahan yang sangat baik, sangat